Aplikasi nanobubble pada sistem resikulasi untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan dan kelulus hidupan ikan baung Hemibagrus nemurus. Penelitian ini diketuai oleh Bapak Dr. Insinyur Mulyadi MPhil dengan anggota Ibu Dr. Insinyur Niken Ayu Pamukas MSI dan Ibu Dr. Insinyur Adelina MSI. Sektor perikanan dan peternakan memiliki peranan yang utama dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Pengembangan budidaya perikanan secara intensif dicirikan dengan adanya peningkatan kepadatan ikan, pemberian pakan yang berkualitas, dan manajemen kualitas air yang baik. Beberapa cara untuk memperbaiki kualitas air atau menghilangkan pengaruh buruk air kotor agar menjadi air yang layak dan sehat untuk kehidupan ikan dalam budidaya, yaitu aerasi, sirkulasi air, penggunaan pemanas, dan filterisasi. Salah satu jenis perikanan budidaya yang sedang menjadi idola masyarakat adalah ikan baung. Ikan baung memiliki kualitas daging yang baik sehingga harganya cukup tinggi dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya. Ikan ini digemari oleh masyarakat karena berdaging tebal, sedikit berduri, dan memiliki rasa yang lezat, sehingga memiliki nilai ekonomi penting. Harga ikan ini dapat mencapai kisaran Rp75.000 hingga Rp100.000 per kilogram dalam bentuk segar. Sedangkan untuk olahan ikan salai harganya dapat mencapai Rp250.000 sampai dengan Rp400.000 per kilogramnya. Sistem budidaya yang mudah untuk diterapkan salah satunya adalah sistem resikulasi. Sistem resikulasi atau dikenal sebagai Recirculated Aquaculture System adalah sistem aquakultur yang relatif hemat air, stabilitas tinggi, dan bisa dikontrol. RAS merupakan sistem budidaya yang mendaur ulang air melalui sejumlah filter dan komponen untuk memperbaiki kualitas air dan menggunakannya kembali. Sistem RAS merupakan pemanfaatan kembali air yang sudah digunakan dengan cara memutar air secara terus-menerus secara berulang melalui perantara sebuah filter. Salah satu sistem aerasi buatan yang sedang diinovasikan saat ini adalah sistem teknologi nanobubble. Nanobubble aerator yang berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen pada kolam sehingga mengoptimalkan pertumbuhan ikan. LIPI 2019 menyatakan bahwa pengaplikasian teknologi nanobubble pada budidaya ikan sidat mampu meningkatkan pertumbuhan dan mempersingkat masa panen. Hal ini bisa terjadi karena nanobubble dapat menghasilkan gelembung-gelembung udara yang sangat halus sehingga mampu memberikan asupan udara yang maksimal bagi ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis padat tebar ikan baung terbaik pada pemeliharaan menggunakan sistem resikulasi dengan teknologi nanobubble sehingga mampu meningkatkan kinerja pertumbuhan dan kelulus hidupan ikan baung. Menganalisis kinerja dari sistem pemeliharaan ikan baung menggunakan sistem resikulasi dengan teknologi nanobubble dalam meningkatkan kualitas air, media pemeliharaan jika dibandingkan dengan sistem resikulasi tanpa teknologi nanobubble. Prosedur pelaksanaan penelitian dimulai dengan persiapan bahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah benih ikan baung, pakan ikan, talang, aerator, zeolit, biobol, generator nanobubble, sel multi, busa filter, pompa, ember, gelas ukur, kertas grafik, timbangan analitik, DO meter, pH meter, botol sampel, dan beberapa alat pendukung lainnya. Selanjutnya dilakukan persiapan wadah yang dimulai dengan pembersihan wadah dan sterilisasi wadah menggunakan PK selama 24 jam. Setelah proses sterilisasi selesai, dilakukan pengisian air dengan volume 80 liter per masing-masing wadah. Persiapan media filter dimulai dengan pembuatan talang filter dengan ukuran 60 x 14 x 14 cm.
Media filter akan dirakit sekaligus dengan pompa guna mengalirkan air dari wadah pemeliharaan ke wadah filter. Media filter yang digunakan adalah batu zeolit dan biobol. Selanjutnya dilakukan penambahan probiotik pada media filter dan air wadah pemeliharaan. Terakhir, dipasangkan generator nanobubble pada wadah. Adaptasi dan penebaran ikan. Benih ikan baung berukuran 5-7 cm akan diadaptasikan terlebih dahulu pada wadah stok kurang lebih 7 hari. Setelah masa adaptasi selesai, benih ditebar pada masing-masing wadah dengan padat tebar 56 ekor per wadah untuk penelitian tahap 1. Pemberian pakan dilakukan dengan frekuensi 3 kali sehari, yaitu pada pukul 7, pukul 12, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pakan diberikan dengan dosis 10% bobot tubuh ikan baung. Monitoring pertumbuhan yang diamati adalah pertumbuhan panjang dan bobot ikan. Panjang tubuh diukur menggunakan kertas grafik dan bobot tubuh ditimbang menggunakan timbangan analitik. Monitoring kualitas air dilakukan setiap 7 hari sekali untuk kadar oksigen terlarut, nilai suhu, dan nilai pH, serta setiap 14 hari sekali untuk amonia, nitrat, nitrit, dan karbon dioksida. Bagian tubuh ikan yang diamati secara histologi adalah kulit dan insang. Pengamatan dilakukan di Balai Veteriner Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hasil analisis data dari penelitian tahap 1 didapati pertumbuhan bobot tertinggi pada perlakuan P3, pertumbuhan panjang tertinggi juga pada P3. Untuk nilai bobot mutlak, panjang mutlak, laju pertumbuhan spesifik, efisiensi pakan, konversi pakan, dan kelulus hidupan ikan bak, terbaik pada penelitian ini adalah pada sistem resikulasi dan nanobubble, atau pada perlakuan P3. Nilai kualitas air mulai dari nilai suhu, pH, DO, karbon dioksida, amonia, nitrit, dan nitrat berada pada nilai kisaran yang baik untuk pertumbuhan ikan baung. Penelitian tahap 2 menunjukkan bahwa perlakuan dengan peningkatan pertumbuhan terbaik atau terbesar dijumpai pada padat tebar 700 ekor per meter kubik atau 56 ekor per wadah. Kesimpulan akhir yang didapatkan dari penelitian ini adalah hasil yang didapatkan pada tahap 1 ditemukan bahwa penggunaan sistem yang berbeda pada budidaya ikan baung memberikan pengaruh terhadap kinerja pertumbuhan dan kualitas air media pemeliharaan ikan baung. Sistem resikulasi ditambahkan dengan teknologi nanobubble merupakan sistem terbaik pada penelitian tahap 1, di mana menghasilkan rata-rata bobot mutlak terbesar, panjang mutlak terbesar, laju pertumbuhan spesifik terbaik, nilai efisiensi pakan yang paling tinggi, nilai konversi pakan terendah, nilai kelulus hidupan yang tinggi, serta kualitas air berada pada kisaran yang sesuai untuk pertumbuhan dan kelulus hidupan ikan baung. Penelitian tahap 2 yang telah dilakukan didapati bahwa padat tebar yang berbeda memberikan hasil pertumbuhan dan tingkat stres ikan baung yang berbeda pada masing-masing perlakuannya. Perlakuan terbaik selama pemeliharaan ikan baung dijumpai pada padat tebar 700 ekor per meter kubik.
Terima kasih telah menonton video ini.